Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Dinda Nugraheni, Nurmila Asnawati, Yohana Kristia Astuti, Vivin Anggun Pratiwi, Sartika, dan Devis Perori akan membahas mengenai materi perpajakan pada bab 9. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kewajiban dan hak wajib pajak. 1. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang 28 tahun 2007 adalah 1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. 2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang. 4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah yang diizinkan. 5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara. 6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7. Menyelenggarakan pembukuan bagi WP dan pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. 8. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya. 2. Hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang 28 tahun 2007 adalah melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan. 2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi WP dengan kriteria tertentu. 3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. 4. Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. 5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat ketetapan pajak nihil, D. Surat ketetapan pajak lebih bayar, atau E. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. 7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. 8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban. 9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan. B. Nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak. 1. Nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu saran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP. 2. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyediaan barang kena pajak dan atau penyediaan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. C. Pembayaran dan penyetoran pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment di mana kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan secara mandiri oleh WP. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu 1. Membayar sendiri pajak yang terutang. Membayar sendiri pajak yang terutang meliputi pembayaran angsuran PPh setiap bulan, pembayaran kekurangan PPh selama 1 tahun. 2. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. 3. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pembeli jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. 4. Pembayaran pajak-pajak lainnya. Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembayaran bea materai. D. Pemotongan dan pemungutan pajak. 1. PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. 2. PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungutan PPh pasal 22 meliputi pemungutan atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, kegiatan impor barang, produksi barang-barang tertentu.
3. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. 3. PPh Pasal 23. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran beberapa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada WP. 4. PPh Pasal 26. Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya. 5. PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas timah dan atau bangunan dan lainnya. 6. PPh Pasal 15. Pemotongan PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus. 7. PPN dan PPNBM. Pemungutan PPN dan PPNBM dilakukan oleh PKP atau pemungut yang ditunjuk, misalnya bendahara pemerintah, atas penyediaan barang dan atau jasa kena pajak. Pelaporan pajak. SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi WP dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dalam kewajiban dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT dapat dibedakan sebagai berikut. 1. SPT masa. 2. SPT tahunan. Pencatatan perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial PKP yang diperoleh atau diterima dalam 1 tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Untuk menjadi laporan fiskal, maka laporan keuangan komersial harus dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyajian informasi yang berdasarkan undang-undang perpajakan. Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Selanjutnya, G. Pembetulan SPT. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam hal pembetulan SPT sebagaimana di atas, menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. H. Pemeriksaan pajak. 1. Tujuan pemeriksaan pajak. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi A. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan pajak. B. SPT rugi. C. SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu surat teguran yang disampaikan. D. Melakukan penggabungan peleburan, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. E. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi. Yang kedua, ada juga tujuan lainnya diantaranya pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan maupun pencabutan PKP, WP yang mengajukan keberatan, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan, dan J. Pemenuhan informasi negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. 2. Jenis pemeriksaan pajak. Pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat baik itu tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP. Dalam pelaksanaannya, WP diwajibkan untuk memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukaan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak. 2. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
3. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan maupun dokumen yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas (WP). Keempat, memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, yaitu seperti memberikan kesempatan bagi pemeriksa pajak membuka atau melihat barang bergerak maupun tidak bergerak di lokasi pemeriksaan, memperbolehkan pemeriksaan pajak untuk boleh memeriksa buku catatan maupun dokumen yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke kantor pajak. 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau SPT hasil pemeriksaan. 6. Memberikan keterangan lisan maupun tertulis yang diperlukan. B. Pemeriksaan kantor. Pemeriksaan ini dilakukan di kantor Direktoral Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak, dan saat pelaksanaan pemeriksaan kantor WP diwajibkan untuk 1. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas WP. 3. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPT hasil pemeriksaan. 5. Meminjamkan kertas kerja. 6. Bersedia memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis jika dibutuhkan oleh pemeriksa pajak. Kepatuhan sebagai WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. WP berhak 1. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Kedua, meminta pemeriksa pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan pemeriksaan lapangan. 3. Meminta pemeriksa pajak memberikan penjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan. 4. Meminta pemeriksa pajak memperlihatkan surat tugas jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Kelima, menerima SPT hasil dari pemeriksa pajak. 6. Menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam waktu yang ditentukan. Ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh tim pembahas jika ada perbedaan pendapat antara WP dan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 8. Memberikan pendapat pelaksanaan pemeriksa oleh pemeriksa pajak melalui kuesioner pemeriksa. 9. Mengajukan pengaduan jika kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu pemeriksaan dibuat secukupnya yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri atas proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Keduanya memiliki jangka waktu yang berbeda. Jangka waktu ini meliputi 1. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya. Kedua, pemeriksaan kantor yang dilakukan paling lama 4 bulan dihitung sejak tanggal WP, wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak. Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan diantaranya 1. Berdasarkan jenis pajaknya, dan 2. Berdasarkan periode pencatatan. Selanjutnya, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, antara lain 1. Menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi. Kedua, menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. Ketiga, menyampaikan SPT masa PPN LB kompensasi. 4. Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kelima, menyampaikan SPT rugi. Keenam, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya. Ketujuh, melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aset total. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan seperti 1. Berdasarkan analisis resiko yang dibuat berdasarkan profil WP atau data internal lainnya, serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi. Kedua, ruang lingkupnya dapat meliputi 1. Beberapa atau seluruh jenis pajak. Ketiga, pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat ketetapan pajak nihil. Sanksi berhubungan dengan pemeriksaan pajak. 1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. 2. Jumlah pajak dalam SKPKB ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar A. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, B. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor, atau C. 100% dari PPN barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. I. Surat ketetapan pajak. 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Keempat, surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Timbulnya STP adalah karena keterlambatan kewajiban melaporkan, keterlambatan pembayaran atau karena terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya dan tunggakan pajak yang terlambat dibayar. Pokok pajak dari kekurangan pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam perhitungan SPT tahunan. STP dapat diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam hal 1. Sebelum WP diberikan atau diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP bila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP. 2. Sebelum dan atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP. 3. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 4. Dari hasil penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis dan atau salah hitung. 6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. 7. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap. 8. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 9. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Kedaluarsa penetapan. Kedaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak penerbitan SKP dan atau STP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, kecuali terhadap WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi pajak. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal 2 macam sanksi pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.
Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda. 1. Sanksi administrasi. A. Denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. B. Bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. C. Kenaikan. Jika melihat bentuknya bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh WP. Kedua, sanksi pidana. A. Denda pidana. Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada WP dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. B. Pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. C. Pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Restitusi. Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP kepada negara. Hak ini timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam SPT atau kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi WP atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara WP dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak sendiri terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang wakil ketua. Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan. Demikianlah materi yang telah kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.